Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kawan pajak, salam sehat. Semoga kita semua dalam kondisi baik, kondisi tetap sehat. Dan ini sudah mendekati di penghujung tahun 2023. Ya, betul. Semoga kesehatan selalu ada dalam diri kita dan keluarga kita, Bang. Amin. Karena kalau kita flashback lagi beberapa tahun yang lalu kan Termasuk wajib pajak dong. Oh, termasuk wajib pajak. Iya, kita. Jadi kalau kita flashback lagi kan beberapa tahun yang lalu kan masih Covid seperti ini. Jadi kita pernah tuh ada penyakit baru. Apa? Boyoan. Penyakit Nanti boyoan. kita cerita ya kalau pajak ya soal boyoan ini. Nah, itu Bang. Jadi semoga kita semua tetap sehat selalu. Itu yang paling penting ya, Bang ya. Kita selalu sehat selalu. Dan kembali jumpa bersama saya Puja Caem, dan abang saya terganteng Om Bentol. Om Bentol. Ganteng dikit. Iya. Oke, di kanal edukasi perpajakan KPP PMA 1 yang memberikan info perpajakan tipis-tipis namun gak kaleng-kaleng. Betul. Nah, kami selalu memberikan info yang singkat, padat dan jelas setiap hari Rabu pukul 1:30 siang. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 tahun 2023 tentang PPN atau pajak pertama nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Paling baru nih aturan. Paling baru ini aturan ini masih beberapa minggu yang lalu, 21 November 2023. Masih hangat. Nah, seperti itu. Masih bau coklat. Masih bau coklat. Nah, oke. Gimana nih Bang Cipap kabarnya hari ini, Bang? Murung. Nah, kenapa bisa murung itu? Yang tadi itu yang disinggung boyoan. Ada sedikit insiden ya? Ya. Oke, Bang. Gimana nih, Bang? Tentang PMK 120 ini. PMK 120. PMK 120. Kelihatannya ya ini PMK yang dikhususkan untuk ini ya, mendongkrak penerimaan, bukan penerimaan sih ya, mendongkrak daya beli, merangsang perekonomian mungkin tepatnya ya. Betul sekali. Nah, aku nanya nih, Bang Puja, gimana Bang? Boleh tahu nih latar belakangnya diterbitkannya PMK ini? Nah, karena keluarnya di akhir tahun, katanya 21 November 2023. Iya, pas musim hujan. Iya, ini mulai hujan terus ini ya. Jadi gini Bang, latar belakang dari PMK 120 tahun 2023 ini yang pertama tentu pasti pemerintah kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau di kata-katanya sih untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap sektor industri, terutama di industri perumahan, Bang. Nah, seperti itu. Kemudian, ada karya lah kurang lebih ya. Ya, karena sektor perumahan ini sektor yang melibatkan banyak modal, banyak orang gitu kan. Nah, kemudian ini PMK 120 ini adalah wujud dari dukungan pemerintah kita bagi sektor industri perumahan tersebut, yang pastinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama ke perumahan. Ke rumah gitu, daya beli karena bayarnya seharusnya lebih sedikit karena PPN-nya ditanggung. Nanti akan kita bahas lagi di belakang seperti apa sih mekanismenya seperti itu, Bang. Tapi intinya sih wujud dukungan pemerintah gitu atas karena kalau kita ngelihat papan rumah itu kan kebutuhan pokok sih, Bang ya. Iya. Sandang, pangan, papan. Pada pelajaran zaman dulu itu. Sandang, pangan, papan. Nah, itu salah satu bentuk dukungan dari pemerintah kita untuk memenuhi kebutuhan pokok dari setiap warga negaranya. Karena diharapkan sandang dan pangannya udah tercukupi, relatif tercukupi lah. Papannya ini untuk kita kasih juga seperti itu. Nah, ini sekarang gantian sih, Bang. Ya. Pokok pengaturannya itu gimana, Bang? Pokok pengaturan dari PMK 120 tahun 2023 ini. Oke, terima kasih Mas Puja Caem. Ya. Ya gini kawan pajak. Pokok pengaturannya itu secara umum ada banyak ya. Ada terkait dengan penyerahannya, ada terkait dengan kriterianya, ada terkait dengan jumlah PPN-nya, DPP-nya dan seterusnya. Nah, ini giliranku cuma terkait ini ya, terkait penyerahan. Yang ditanggung pemerintah atas PPN ini kalau terkait dengan penyerahan itu ada dua.
rumah tapak yang pertama. Rumah tapak ya rumah ini ya. Rumah yang napak, yang nggak napak bertingkat. tanah. Ya. Yang nggak bertingkat ya maksudnya ya. Bertingkat boleh, tapi bukan merupakan satuan yang bertingkat banyak kayak apartemen gitu, bukan. Oke. Nah, ada dua sih emang. Ya, dan kedua satuan rumah susun. Nah, ini lagi yang bertingkat tadi. Mungkin gitu ini ya. yang satuan rumah susun itu. Iya, betul Bang. Tapi aku masih kurang jelas ini apa namanya perbedaan yang paling mendasarnya rumah tapak dan rumah susun itu, apakah berapa tingkat atau gimana? Lebih ke itunya sih Bang, kalau aku baca ini lebih ke kayak kalau rumah tapak itu SHM pastinya. Oh. Kalau rumah susun gitu ya. enggak seperti itu kan? Beda ke sifatnya. Beda seperti itunya. Namun ini dua-duanya dapat fasilitas ini Bang. Ya. Nah, penyerahan yang itu kan atas dua tadi tuh, atas rumah tapak dan satuan rumah susun. Siap. Mungkin di daerah kurang banyak ya, di Jakarta yang banyak. Jakarta yang banyak. Ada sih, ada di daerah beberapa daerah. Di luar kota-kota besar aja. Kota besar ya. betul sekali. Nah, yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah penyerahan yang terjadi pada saat yang pertama ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli dianggap lunas. PPJB Gitu. ya. PPJB ya. PPJB ya. Yang dilakukan di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima yang dilakukan sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Penyerahannya 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Itu penyerahan haknya. Penyerahan rumahnya tadi ya? Iya. Oke. Sedangkan transaksinya yang dibebaskan itu yang dilakukan di November tahun 2023 sampai Desember 2023. 2 bulan aja. 2 bulan, tapi lumayan 2 bulan PPA-nya itu ditanggung pemerintah ya Bang ya? Iya, untuk transaksi yang dilakukan itu. Tapi penyerahannya dilakukan sampai dengan Desember 2024. Oke. Siap Bang. Terkait dengan BAST itu tadi, berita acara serah terima itu wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang. Iya, aplikasi pemerintahan tentang yang menangani itu ya, perumahan ya. Perumahan ya. Tapera ya. Tapera. Betul, kurang lebih gitu Mas Puja. Ya. Sekarang giliran gue nanya ya. Mantap. Oke. Kalau yang terkait berikutnya tentang kriteria itu gimana Mas Puja? Nah, kriteria rumah tapak tadi disebutkan oleh Bang Cibob, kriteria apa rumah tapak dan rumah susun itu yang dibebaskan. Ntar dulu, kuis. Oh, kuis. Oh iya, kuis. Masya Allah. Jangan jawab dulu. Oh iya, kuis. Ini ada berapa? Ada 29 kawan pajak. Mantap. 30. Kita sapa dulu ya. Bapak Heru Kurniawan 4083. Mantap. Eka Novera. Heru Kurniawan. Aduh, ini. Oh, Bapak Agus Saptomo. Iya. Kayaknya familiar itu. Familiar namanya itu. Sepertinya. Maaf, kawan pajak. Kita ngeliat di HP. Oke. Ada Nia Kamelia. Oh, mantap. Dan Irbef Eri. Ya, oke. Oleh kawan pajak semua yang sekarang sedang join ini, kemungkinan besar kan sering ke KPP ya Bang ya? Betul. Nah, sering ke KPP. Nah, pertanyaannya kali ini yang Ya, ada dua kuis. Ini kuis yang pertama. Ini yang paling serius ini. Ini kuis yang paling serius. Kalau dengerin dari awal sampai akhir pasti bisa tahu. Ya, kalau nggak dengar nggak tahu. Belum sampai akhir, dari awal tadi saya assalamualaikum sampai terakhir ini tadi pasti bisa jawab. Oke. Ya. Sebutkan satu saja nama petugas loket TPT di KPP PMA 1. Satu saja. Bisa yang paling cepat. Yang paling cepat dapat e-money edisi KPP PMA 1. Ini berharga ini. Ini ada logo DJP-nya. Ada saldonya jelasnya Bang. Iya, ada saldonya. Kosongan, ada saldonya ini pasti gak kosongan. Dan ada ini kantor pelayanan terbaik tahun 2020 tingkat nasional nih, KPP PMA 1. Satu aja. Satu saja. Siapa aja, mau laki yang mau perempuan. Bisa menyebutkan. Aduh, ada siapa lagi nih? Udah nanti ini tim kita yang menentukan ya. Kita lanjutkan Bang ya. Lanjut dulu ya. Untuk lanjut dulu pertama, ya, nanti Texmin Bang Chandra yang akan Chandra Lele yang akan menentukan siapa pemenangnya Bang. Tenang aja kawan pajak. Pokok pengaturannya itu kriteria rumah tapak atau rumah susun yang diberikan fasilitas sesuai dengan PMK 120 ini. Ya. Yang pertama,
memiliki kode identitas rumah di faktur pajaknya. Yang kedua, memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Maksimal 5 miliar. Harga jual. Berarti kalau lebih dari 5 miliar nggak dapat. Kalau di bawah dapat. Dapat, di bawah 5 Tapi miliar yang dapat. ditanggung itu seperti saya bilang tadi cuma 2 miliar. 2 miliar. Ntar ada Oh, lagi, belum. ada pembahasannya, Bang. Ya, ya, Tapi oke. di sini yang penting rumah maksimal 5 miliar dia dapat fasilitas ini. harga jual. Harga jual 5 miliar. Di November Desember dia akan mendapatkan fasilitas ini. Kemudian diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024 tahun depan. Tahun depan. Tahun depan. Jadi penyerahannya itu mulai 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. 2024. Ya, yang kedua, rumah tapak atau rumah susun ini adalah rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Oh, Rumah baru. Bukan rumah bekas. Bukan rumah second. Nah, rumah second Ataupun yang itu biasa kan sering nih rumah second namun dia mendapatkan fasilitas KPR dari bank. Nggak bisa. ataupun rumah baru tapi belum kondisi siap huni. Nggak bisa. Nggak boleh juga. Harus siap huni. Kalau rumah baru kemungkinan besar siap huni sih, Bang. Cuma kalau rumah second jelas-jelas itu rumah second nggak akan bisa dapat fasilitas ini. Oke. Oke, kemudian diberikan maksimal 1 unit rumah tapak Per unit. atau rumah tapak atau rumah susun untuk 1 orang. Untuk Jadi 1 satu orang hanya 1 rumah saja, Bang. Ini nggak bisa nih, Bang Cibob beli 5 rumah, 5-5-nya dapat, nggak bisa. Hanya 1 rumah saja yang dapat 1 orang itu ditentukan KTP ya. KTP gitu, KTP. Dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Ini syaratnya. Kalau dijual lagi Bisa ditagih. ditarik kembali Ditagih PP-nya itu, ditagih Oke. kembali PP-nya seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Jadi jangan sampai ini dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Fasilitas dari pemerintah untuk PP yang dibebaskan di bulan November dan Desember 2023. Nah, soal besaran PPN yang DTP itu gimana, Bang? Pokok pengaturannya, Bang? Oh, giliran ke. Iya. Oke, kawan pajak. Pertama ya, yang PPN DTP ini diberikan hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar. Jadi terkait tadi yang dikatakan Mas Puja Caem, untuk harga yang maksimal 5 miliar, seandainya harga rumahnya 5 miliar yang dibebaskan cuma 2 miliar tetap. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau dia lebih rendah dari 2 miliar ya sesuai jualnya. Saya jualnya. Misalnya 1,8 ya nggak mungkin dikasih 2 miliar. Tetap 1,8 itu yang dapat Ya. pembebasan. Nah, terus aturan berikutnya ada 2 macam nih pemberian ini fasilitas PPN DTP ini yang ditanggung pemerintah. pemerintah, Ini. betul. Pertama, diberikan 100% untuk penyerahan yang dilakukan mulai dari 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Oh. Jadi mulai November 100% ya? 100%. Nah, sisanya 1 Juli sampai 31 Desember itu dikasih cuman 50%. Wah, berarti ini Ya. agar cepat-cepat diserahkan ya Cepat-cepat rumah ini ya, ya. cepat-cepat dibayar Cepet-cepet biar dapat dimana fasilitas ini ya. dipakai, biar ini juga. Dan apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat 1 September 2023, PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan di bulan November atau Desember 2023. Persis. Kayak yang Abang Jacing di awal tadi kan? Hanya di November dan Desember. Oke. Kalau misalnya ada yang sebelumnya ya yang dikasih itu cuma yang di November atau Desember aja. Jadi kayak cicilan itu ya, kayak cicilan itu berarti yang cicilan November Desember aja yang dapat kan? Ya. Yang Januari itu nggak dapat. Nggak dapat. Oke. Demikian kawan pajak. Oke. Lanjut nih bahasan pokok pengaturannya. Kalau soal faktura gimana? Sebentar, Bang. Pajak. Udah ada itunya apa namanya? Pemenang. Oh, pemenang. Oh, iya. Pemenang Deg-degan ini atas gua, mudah-mudahan apa namanya? gua dapat. Atas itu. Kuis kita yang pertama. Yang pertama. Wah, ini kayaknya Ini Mas Lele pilih kasih. aduh, ini yang disebutkan jawabannya Agung Anggiana, Bang. Agung Anggiana. Si apa namanya petugas Agung. TPT. Agung Gatot Koco. Agung Gatot Koco kita Oh, kenalnya, ya, kawan Bang. pajak. Betul ya? Betul. Nah, Mas Agung ini memang salah satu dari petugas TPT kita. Yang pemenang adalah mendapatkan 1 hadiah
E-money berisi dengan saldo yang cukup banyak. Asik. Edisi spesial KBP Mas 1 ini. Ya, tunjukin namanya dulu dong. Biar V. baca. Ya, ini namanya. Ini hadiahnya Kita ya tidak kawan pajak. kalian kita tipu-tipu V. Ini dari Kiri. Bank Mandiri. Iya. Tapi curiga juga ini kenapa Iya. Agung Anggiana yang dipilih. Iya, Agung Padahal Kocok. kawan aku Chandra Parto, Chandra ini juga jaga dia. Iya. Tapi dia nggak punya fans Enggak, kayaknya. dia jaga Kak Kolam di depan. Dia jaga Itulah. KPT. Oke, Ya. kita lanjutkan Bang. Hmm. Nah, terkait faktur Faktur. pajak. Ya, faktur pajak secara umumnya. Kewajiban penjual. Nah, yang pertama untuk tadi kan ada dua nih Bang. BPN yang ditanggung pemerintah. Yang 100% sama dan 50%. 50%, betul. Nah, sekarang yang 100% dulu. Ya. 100% bisa ditanggung pemerintah 100% jika berita acara serah terimanya 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Dan sudah dimasukin si kumbang tadi ya. Ya, udah dimasukin ke aplikasi si Kumang tadi. Aplikasi kumpulan pengembang kalau nggak salah Bang itu namanya Bang. Iya. Nah, itu Tadi sempat googling kan? googling. Oke, Jadi kira-kira aja. harga jual sampai jadi misalkan ya harga jualnya sampai dengan 2 miliar. Maka penjual berkewajiban membuat 2 faktur pajak dengan kode 07. Dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual ditanggung pemerintah. Kalau harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, penjual membuat 2 faktur pajak 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar ditanggung pemerintah. Jadi membuat 2 faktur 50% dari harga jual sampai dengan 2 miliar itu 07. Dan dia membuat lagi faktur pajak 01 untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung pemerintah. Jadi yang ditanggung pemerintah ini cuma 2 miliar Bang. Fakturnya 2 masing-masing 50%. 50% 2 miliar. Kemudian sisanya misalnya gini, harganya 2,5 M. Yang 500 juta itu Faktur dia membuat 01. faktur 01. Faktur 1. Tapi ini kalau penyerahannya di 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Oh, yang tahap pertama tadi ya. Pertama. Nah, gimana kalau penyerahannya itu antara 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024? 50%. PPN-nya dapat 50%. Ditanggung pemerintah lumayan lah. Lumayan, Nah, kalau nggak ada. Nah, ini gini, harga jual sampai dengan 2 miliar membuat yang pertama tadi kan faktur pajak 07 dibuat 2 kali. Kali ini membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% harga jual ditanggung pemerintah, dan yang kedua dia membuat PPN faktur pajak 01 DPP 50% harga jual tidak ditanggung pemerintah. Jadi tadi 2 miliar ya, 2,5. Dia bikin faktur 07 50% dari 2 miliar dan 50% dari 2 miliar. Yang 07-nya ditanggung pemerintah, yang 01-nya tidak ditanggung pemerintah. Kayak gitu. Nah, untuk harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintah, dan faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual tidak ditanggung pemerintah. Yang lebih dari 2 miliar membuat faktur pajak 01 dengan DPP bagian harga lebih dari 2 miliar tidak ditanggung pemerintah. Sama kayak tadi ya. Yang 500 juta tadi itu yang. Jadi intinya hanya 2 miliar saja yang mendapatkan fasilitas ini. Ya. Tapi rumah 5 miliar pun bisa dimasukkan sini. Rumah 5 Tapi miliar. cuma 2 miliar aja. Iya. Beda dong dengan rumahnya maksimal 2 miliar. Berarti rumah harga 2,1 enggak bisa dapat. Ini bisa dapat 2,5 pun dapat. Yang nggak bisa dapat 5,1 ke atas. Cuma tetap dibatasin. Nah, gitu. Cuma memang 2 miliar saja. Menurut aku 2 miliar udah gede sih Bang, kalau apalagi kalau udah di daerah Bang ya. Gede, lumayan kan? Rumah gua aja nggak nyampe. Iyalah, rumah gua juga nggak nyampe Bang. Nah, Padahal di ini. ada tempatnya mau di daerah elit ya? Iya. Daerah Sampingnya elit. Sampingnya elit. Bukan di elitnya. Oke, nah kalau fakturnya sendiri kewajiban penjual di faktur tersebut penjual wajib mencantumkan NPWP atau NIK dari pembeli, kemudian mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang. Jadi nama barangnya ditulis rumah di perumahan ini, blok ini, senilai luas ini gitu. Gak boleh disebutkan ini lemari atau komputer, gak bisa. Harus rumah yang diserahkan di faktur ini. Kemudian di bawahnya ada mencantumkan keterangan cap PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023.
Kemudian dia penjual ini wajib membuat laporan realisasi PPN DTP. Jadi berapa aja yang dia sudah memanfaatkan fasilitas ini Harus dilaporkan. harus dilaporkan. Faktur pajak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Seperti itu kira-kira Bang. Kalau nggak lapor, Nah denda. kena denda atau Nggak, cabut ya kemungkinan. Cabut, iya, Belum betul. tahu juga sih kita aturannya. Nah ini tadi kita bicara yang mendapatkan fasilitas Bang ya. Ya. Kalau yang nggak mendapatkan fasilitas, yang kayak mana ini Bang? Oke, kawan pajak. Jadi namanya fasilitas ya, prinsipnya tidak semuanya mendapat. Ada syarat-syarat tertentu dan biasanya dipertimbangkan agar fair. Semua bisa dapat kecuali hal tertentu. Nah, yang tidak mendapatkan itu hanya ada berapa poin. Itu yang pertama adalah objek yang diserahkan. Kuis dulu nggak nih? Belum, ntar aja. Habis ini. Habis ini. Oke. Objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 di PMK ini. Nah, betul. Nah, kalau mau detailnya baca sendiri Baca ya. sendiri. Iya. Tapi PMK sepintas sih saya kemarin saya sempat baca Bang, itu bukan Bukan rumah tapak. bangunan rumahnya, tapi lebih ke harganya lebih dari 5 miliar sampai Oh, itu gitu. sih. Itu Aku sih nanti belum tahu, lebih jauh sih. lebih dari itu. Kalau rumahnya sih saya lihat itu semuanya dapat selama harganya di bawah 5M. Oh, Bisa dapat semuanya. gitu ya. Oke. Oke. Yang kedua, dilakukan pembayaran atau uang muka sebelum 1 September 2023. Oh, berarti Jadi kalau bayar atau uang muka atau cicilan mungkin ya sebelum dia cicilan berarti nggak bisa dapat ya? nggak bisa dapat. Oke, siap. Yang ketiga, penyerahannya sebelum 1 November atau setelah 31 Desember 2023. Penyerahan yang pertama tadi itu loh. Ya benar. Betul. Oke. Yang berikutnya, ini yang tadi disebutkan oleh Mas Puja, dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Nah itu ingat kawan pajak ya, nggak boleh dipindah tangankan apabila menggunakan fasilitas ini 1 tahun sejak penyerahan. Yang berikutnya, tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Nah seperti yang tadi Ya, Mas tadi Puja itu tadi sebutkan namanya ya. tidak Tidak disebutkan. ada nama NPWP, Tidak ada capnya. NIK, tidak Ya, ada kode identitas rumah, tidak ada capnya dan tidak membuat laporan realisasi. Nah, pertanyaan Abang tadi. Kalau tidak membuat laporan dibatalkan fasilitas tadi, bisa ditagih ulang. Ditagih. Nah, Ya, ini dan terakhir ini tidak mendaftarkan berita acara serah terima di aplikasi Sikumbang si ya. Kumbang, aplikasi kumpulan pengembang. Ya, begitu kan pajak. Oke. Nah, terkait dengan timelinenya, untuk fasilitas PPN yang ditanggung 100% seperti yang sebutkan tadi, pembayarannya yang dilakukan di 1 November sampai 31 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan serah terimanya itu paling lama 30 Juni. Nah, betul. Berikutnya dan Itu yang dapat 100% emang ya? 100%. Oke. Kalau yang 50% seperti yang disebut tadi, mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember Oke. 2023. Berarti ini lebih ke penyerahannya emang ya, berita acara Penyerahannya. serah terimanya ya. Kalau Berita acara serah jadi terima. kalau berita acara serah terimanya itu sebelum 1 Juli 2024 maka 100%. Ya, Kalau setelah 1 Juli 2024 maka 50%. 50%. Makanya buru-buru aja. Buru-buru usahain lumayan, aja, iya. 50%. Segera transaksi biar dapat fasilitas ini. Siapa yang mau ngasih 50%? Nah, itu Bang. Setelah ini udah nggak ada lagi loh ini. Nggak ada lagi. Semuanya dapat PPN dan PPN itu kan yang bayar yang make. Yang Iya. pakai rumah, ya kan? Lumayan untuk kawan pajak yang mau transaksi rumah ini lah buat ini. beli perabot. Wah, lumayan Iya. ini. Anggap 2 miliar ya. 2 miliar 10%, 11%. 11 ya. 11% kan 2 miliar. 200 sekian lah ya. 220 juta. Lumayan, Bang. Bisa beli kasur. Wah, banyak banget. Banyak. buat ngisi. Gitu-gitu. Demikian Oke. kawan pajak. Baik. Kita kuis lagi, Bang ya? Kuis yang terakhir nih. Kuis Ya. lagi nih. Kita sapa-sapa dulu nggak? Ya, siapa-siapa ini? Ya, apa ini? Mirza 06. Waduh, Heri Atmaja. Ada Dewi Lumban. Ya, kemudian Desia Dewi Bowo. Oke, terima kasih kawan pajak. Ada Ya, 49 iya. kawan pajak yang bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dwi Permana. Mana hilang? Semoga kita dapat mencerahkan emang ya, Ya. terus memberikan efek positif bagi wajib pajak. Amin. Oke. Nah, kuis kita kali ini, kalian yang kuis- mendengarkan pasti tahu. Ini kuis bercanda aja ini kawan pajak. Kuis bercanda aja ya. Yang Kalian tadi yang serius, sudah. serius. Sekarang yang bercanda. Ya. Oke. Tadi disebutkan kriteria-kriteria yang mendapatkan fasilitas yang boleh ditanggung mendapatkan. pemerintah. Ada yang Nah, berapa poin tuh?
ada satu poin di situ yang 7. menyebutkan harga jual maksimal. Berapa harga jual maksimal dari rumah tapak atau rumah susun yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan PMK 120 tahun 2023? Ayo cepet-cepetan. Ya, cepet-cepetan. Siapa ini yang mendapatkan? Pasti Ayo. tahu ini, gampang, berkali-kali Bang Cibop tadi menyebutkan. 2 miliar. Lah, salah. 2 miliar. Jangan disebut itu. jawabannya. Enggak, maksudnya kalau dia nyebut 2 miliar itu yang mendapatkan. Kita kan harga jual maksimalnya Harga berapa jual maksimal. gitu. Harga jual maksimal Harga jual ya kawan maksimalnya, pajak. iya. Bukan fasilitas Kalau PPN-nya, 2 miliar fasilitas DPP-nya. PPN-nya. Yang sebutkan harga jual maksimalnya berapa gitu kan. Ya. Oke. Oke. Bang Chandra Lele ya yang akan memilih ya. Ya. Kita harap Bang Chandra Lele dapat penuh integritas. Integritas biasanya dia. Tidak Kecuali menunjuk kalau istrinya ini. sendiri itu kan. Dia nggak integritas kecuali kalau soal makanan dia. Waduh, soal makanan agak bahaya juga Abang Lele ini. Iya Bang Lele udah. Oke, udah mantap, ketemu mantap. ya, Siapa, Bang siapa, Pajak. siapa ini? Langsung Udah ada aja ya. pemenangnya, udah berhenti ngetik. Ya. Penting tik. Kali ini pemenangnya yaitu di akun bernama Balik sana dong. jawabannya berapa? 5 miliar. 5 miliar, Kalau Bang harga jual Pajak. maksimalnya 5 miliar kawan. 2 Yang miliar belum itu adalah DPP-nya. yang ditanggung pemerintah, Ya. 2 miliar. Tapi harga jual maksimal rumahnya 5 miliar. Nanti akan dihubungi oleh admin kita yang cukup ganteng, namanya Ganteng. Abang Chandra Lele. Chandra Lele. Iya, ganteng Jangan kalau lupa ya. dilihat dari sono, Pasuruan. Iya. Iya. Kalau jauh, kalau deket sih ya. Tapi kan biasa aja gitu. Harap maklum. Harap maklum gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini terima kasih. Terima kasih. Mbak Lilin, Oke, terima ya. kasih kembali Terima Kak kasih Lilin kembali. Jair. Oke, alhamdulillah Mbak Lilin. kita menyenangkan hati orang banyak. Ini Kak Lilin. Nanti ya. Oh ya, nanti ditunggu saja akan dihubungi oleh tim kreatif kita. Ya. Oke. Demikianlah bahasan edukasi perpajakan kita pada siang ini Ya. tentang PMK 120 tahun 2023 tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Kami segenap tim KPP PMA 1 mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bisa kita perbaiki di kedepannya. Amin. Terima kasih kepada narasumber Bang Cibop, iya, Texmin, Bang Chandra, Bang Chandra Bang dan Ali, Ali Husni, dan semua kawan pajak. Ada juga atas tuh Bang Fajar. Bang Fajar, Bang Fajar Bang Fajar Kumis. Fajar Maulana, oke, Bang Fajar Maulana. Dan Hati-hati kawan pajak kalau ketemu dia. Aduh. Dompet HP pegangin. Iya. Terima kasih kepada yang utama kepada 49 kawan pajak yang terus stay tune di kali ini Ya. atas antusiasme mengikuti acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan di portal DJP www.pajak.go.id. Kiring pajak 1.500-200, DM di IG atau Twitter KPP PMA 1 di @pajakpma1. Jangan lupa follow IG dan Twitter KPP PMA 1 di @pajakpma1. Sampai jumpa di edukasi perpajakan kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.